Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emawan. Kita dari kelompok 6 akan menerangkan materi berkaitan dengan judul proposal kami, yaitu Opens Against Intellectual Property. Berikut saya akan membacakan pengertian mengenai Opens Against Intellectual Property, yaitu adalah merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada website page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan lain sebagainya. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari intellectual property. Dengan meningkatnya kasus pembajakan di Indonesia serta meningkatnya SDM para pengguna software di Indonesia, tapi bukan berarti kesadaran untuk menghargai hak cipta orang lain juga meningkat. SDM yang meningkat di sini adalah SDM yang digunakan untuk bajak membajak atau SDM yang dilakukan untuk crack pada software-software yang dibuat oleh penciptanya. Ada salah satu contoh, seseorang tanpa izin membuat situs di internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Misalnya yang pernah terjadi pada grup band U2 yang menuntut seseorang pembuat situs karena memuat lagu-lagu mereka yang belum beredar tapi sudah dalam hak kekayaan intelektual suatu pengantar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi ini dan akan membacakan tentang tinjauan hukum. Kasus ini diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidananya pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan ada pasal yang lainnya, yaitu ada pasal 29, pasal 30 ITE, pasal 33, pasal 34. Dan pasal 33 ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Seperti itu. Dan pasal terakhir, pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik, dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik, phishing atau penipuan situs. Demikian yang saya bisa terangkan mengenai tinjauan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang dibahas oleh teman-teman saya. Pembajakan software merupakan tindakan yang melanggar hukum, terutama dalam Undang-Undang HKI, dan tidak etis dilakukan karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi pengusaha software dan bertindak untuk kepentingan pribadi.
Dan saran yang bisa diambil dari pembahasan yang dibahas oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama, mempatenkan hukum-hukum yang berlaku untuk pelanggaran HKI. Kedua, menerapkan hukumnya sesuai yang berlaku. Dan ketiga, memberikan efek jera bagi oknum-oknum dari tindakan kejahatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.